Ya, masih oke. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Adakah yang sudah membuka? Baik, Miss, sudah bisa, Miss. Ya, good. Okay. Before we start the class, we will learn. Let's pray together. Let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Thank you very much. And this opportunity, I will be your teacher for 5 times, few time. And hello, good morning, everyone. Who is live? Class. Good morning. Now, this slide. Any question? What is this? Maybe before we go to the material, I want to ask on of you. What do you think about this picture? Because this picture will be related to the material. So maybe anyone can answer. What do you think about this picture? May I? Yeah. The first one is about virus, maybe the coronavirus, but Yeah. like COVID-19. And number two is like arguing, kayak debat begitu, maybe, or something like that. Yeah. Something like that. So now maybe mungkin kita akan mengetahui beberapa tentang pemahaman atau coronavirus. Dan di sini there is two people, mom and son, telling about the coronavirus and give argumentation about coronavirus. And maybe the son give question for the mom. What do you think about coronavirus? And moms maybe answer about blah 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 and give the argumentation. So now we learn. So this picture means the people are giving their argumentation. The slide. Jadi kita pagi hari ini belajar tentang analytical exposition. Nah, the meaning or definition or analytical of exposition text is actually very easy to understand. Linguistic analytical means examining or linking to examine things very carefully. Comprehend, while the meaning of expression is comprehensive description or a broad explanation. Jadi di pengertian ini atau definisi analytical ini kita memahami analytical exposition text sebenarnya sangat mudah. Very too easy understand. Sangat mudah dipahami. Secara bahasa, analytical bermakna linguistic examining or linking to examine things very carefully. Itu dari kamus Cambridge ya. Jadi artinya itu seperti
suka memeriksa atau menguji sesuatu secara berhati-hati, begitu. Sedangkan while the meaning, sedangkan makna dari exposition tersebut adalah comprehensive description or a broad explanation atau penjelasan secara luas, seperti itu. So the meaning of analytical exposition can be understood as a text that tries to provide a comprehensive explanation of a problem by carefully presenting support. Seperti itu. Mungkin sampai sini Mas bisa dipahami sedikit? Mungkin ada gambaran? Penjelasan dari tentang analytical exposition untuk sedikit ya mungkin. Now, next. Nah. Sekarang the purpose atau tujuan dari text analytical exposition. The main objective of this analytical exposition text is to attempt to persuade the reader to believe something by presenting on side of the argument. It means trying to convince the reader to believe something by giving only on side of opinion. Jadi mencoba di sini tuh mengajak pembaca percaya dengan sesuatu dengan menampilkan satu pandangan dari argumen tersebut. Nah, yang di garis merah itu arti dalam tentang tujuan supaya kita sebagai pelajar yang pengen memahami tentang analytical exposition mengajak pembacanya percaya dengan something dulu, dengan menampilkan satu pandangan dari argumen tersebut, seperti kalian tadi memahami tentang what do you think about coronavirus. Nah, seperti itu. So this picture make you give argumentation, membuat kalian berpikir dan memberikan kalian argumentasi apa sih coronavirus itu, apa sih penyebabnya, dan seperti memberikan lagi apa sih PPKM, apa sih PSBB, semuanya kan disebabkan dari coronavirus tadi. Nah, di sana kalian memberikan argumentasinya seperti itu. Nah, sekarang the structure. Maybe anyone to be a volunteer to read this text. One of try to read the volunteer this text. Selain dari Mas Yusuf ya, mungkin yang lain pengen baca tentang teks dalam PPT ini. Silakan ditunjuk saja Mas Iqbal. Ya, Miss. Saya mau mengharapkan seperti Mas Yusuf itu kok rasanya sedih sekali, susah ya. Nggak ditunjuk itu kok nggak mau. Mungkin Mas Rizky Aziz pengen mencobanya untuk membaca aja dulu, enggak untuk mengartikan sih enggak. Tapi kalau bisa untuk translate to translate to bahasa. Baca yang tesis itu, Mas. Iya, baca yang tesis. Nanti bergantian kita. Thesis. In this part of the thesis, the writer must tell the reader about the main topic he is going to write about. The thesis can usually be found in the first paragraph of the text. In this section,
see why the author gives an opinion on the topic. Oke, thank you very much untuk Mas Aziz. Give applause ya for Mas Aziz. Jadi kita belajar satu persatu dulu tentang tesis. Tesis itu bisa dipahami mungkin sama kita secara awam, itu artinya pembukaan. Pembukaan dalam artikel atau novel atau buku-buku yang lainnya, atau seperti berita acara seperti itu. Jadi di sini udah ditulis in this part of the thesis. Nah, seperti itu. Pada bagian tesis ini, the writer must tell the reader about the main topic he is going to write about. Penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Jadi penulis itu giving information about one of anyone, all of you, atau untuk semuanya, memberitahu tentang informasi apa yang akan ditulisnya dalam isi atau pembukaan tersebut. The thesis can usually be found in the first paragraph of the text dengan menampilkan tesis biasanya bisa ditemukan di paragraf pertama teks, ya. The thesis can usually be found in the first paragraph of the text. And di bagian ini, in this section, di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. So, jadi dalam artikel kita atau dalam argumentasi, dalam analytical exposition itu, kita mencari tesisnya itu dalam kalimat pertama. Nah, seperti itu. Jadi setiap analytical yang menceritakan berita atau argumentasi itu dilihat dari pembukaannya dulu, isi paragraf pertamanya dulu, seperti itu. Nah, maybe one of try argument. Saya tunjuk ya mungkin ya. Yang cewek mungkin kali ini. Mungkin Mbak Safira Fitratu. Maybe to read this text. Mbak Safira Fitratu. Enggak disuruh ngertiin kok. Enggak apa-apa. Cuman untuk membacanya aja dulu. Sorry, can I try it? Yeah. Please. Okay, thank you. Arguments. In the next paragraph, we can find the argument section. The author will write an opinion to support the main topic that has been presented previously. Usually, in analytical exposition, there are more than two arguments. The more arguments presented, the more readers will believe that the topic discussed is an important topic or requires attention. Udah. Tadi dari Mbak Adinda ya? Mbak Adinda Kesya? Iya. Terima kasih ya Mbak Adinda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam argumen. Kalian bisa memahaminya sedikit demi sedikit dari tesis dan sekarang masuk ke dalam argumen. Atau
dalam dalam artikel. In the text paragraph, di paragraf selanjutnya, jadi kita bisa menemukan bagian argumen, atau penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utamanya. Nah, di dalam argumen ini kalian akan menemukan isi atau menemukan beberapa argumentasi tentang topik apa yang diangkat. Nah, topik apa yang diangkat seperti COVID-19 tadi. Mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition, there are more than 2 argument. Terdapat lebih dari 2 argumen. Nah. So, semakin banyak argumen yang ditampilkan, di sini, the more readers will believe that the topic discussed is an important topic or requires attention. Jadi pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Di sini kalau kita mengangkat sebuah topik tentang berita-berita yang menurutnya itu alay mungkin ya. Mungkin alay seperti itu. Mungkin sedikit orang yang ingin berargumen. Nggak tahu mungkin kalau orangnya itu emang senang mengangkat kasus-kasus yang emang menurut kita itu terlalu lebay diangkat. Kalau kita mengangkat seperti emang mengguncangkan sebuah perekonomian atau keperluan, gara-gara seperti COVID ini kan terlalu banyak orang berargumentasi. Nah, sehingga dijadikanlah artikel yang membuat orang itu ingin berargumentasi. Semakin tertariknya orang tentang topik yang diangkat, semakin banyak orang yang ingin mengetahui. What is this? Seperti itu. Nah, jadi banyak sekali perhatian di sana. Mungkin ada yang udah memahami tentang argumen di sini sedikit, udah ada gambarannya tentang argumen mungkin teman-teman sekalian. Saya Kak ingin memastikan. Ya. I want to take this. So argument is we give explanation why we believe the thesis, isn't it? Right? Ya, right. Jadi seperti itu. Jadi argumen itu untuk memperjelas apa sih isi pembuka dari tesis tadi. Karena kita membaca tesis itu kan belum tahu apa yang akan dibahas di dalam isi tersebut. Seperti itu. Maybe Yusuf Mustafa sudah punya gambaran tentang analytical atau Yes. Udah ada gambaran sedikit ya? Yes, thank you. Oke, you're welcome. Now, sekarang kita akan masuk dalam ke reiteration atau conclusion. Penutupnya ya. Maybe one of you to read this text. Ini paragraf terakhir nih. Di reiteration atau conclusion. Yang ingin membacanya. Yes, Mbak Naila Anjani. Maybe Mbak Naila Anjani. Seems that she wanna read it. Halo, suara saya masuk? Masuk. Yes. Reiteration conclusion. This section is always located at the end of the text and becomes the closing paragraph of the article. Reiteration contains reaffirmation of the author's position and opinion on the main topic. Maybe mungkin sekalian pengen
menerjemahkannya mungkin atau pengen mengartikan tentang conclusion ini? Saya coba sebisa Ya. saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagian ini terletak di akhir dari teks dan menjadi penutup paragraf dari sebuah artikel. Iteration mengandung affirmation tuh penegasan ulang. Ya, penegasan. Ya, penegasan. Dari posisi atau opini penulis terhadap topik utama. Jadi terima kasih Mbak Naila Anjani telah menolong saya untuk mengartikan conclusion ini. Jadi reiteration itu atau conclusion bagian ini selalu terletak di akhir teks. Dalam artikel itu di akhir kalimat, di akhir paragraf biasanya kita bisa melihat penutup atau penjelasan akhir seperti apa ya? Isi terakhir ya, lebih dipahami, lebih kita kenal itu seperti apa ya? Bahasanya itu lupa saya. Jadi jika kalian membaca artikel nih, jika kalian membaca artikel pasti kalian akan tahu itu bahwa paragraf ini akan menceritakan isi atau hasilnya gitu. Akhir dari tentang artikel tersebut. Nah, di paragraf penutup tulisan, reiteration berisi penegasan kembali. Nah, di sana itu biasanya di conclusion akan lebih ditegaskan kembali apa tentang argumentasi itu. Tentang argumentasi itu akan lebih dijelaskan kembali seperti itu. Nah, di sini posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Nah, tentang topik yang diangkatnya itu di conclusion itu. Seperti itu, mungkin saya terlalu cepat ya untuk menjelasinya. Jadi, I'm sorry to all of you. Saya harap di sini kalian bisa memahami tentang tesis, argumen, dan conclusion. Maybe anyone? Any question? Tentang tesis, argumen, dan reiteration or conclusion? Ada yang ingin bertanya? Not yet. Not yet ya. Mungkin ada gambaran lah sedikit untuk analytical exposition. Nah, sekarang kita masuk ke dalam artikel. I ask one of you to looking for where is this argument and reiteration conclusion. Maybe anyone try this article? I want. Ya, boleh. Ingin mencari apa? Boleh kita ke urutan ya, ke tesisnya dulu mungkin Yusuf. Untuk mencari tesisnya yang mana letaknya. The thesis at first paragraph. From COVID until blah blah blah, their distant and nuktoh titik dot. Ya, sekalian kita baca ya. Paragraf pertamanya itu. Di paragraf pertama itu benar yang katanya si Yusuf, COVID-19 health protocol violator should be sanctioned. As we know, the number of people infected with the COVID virus is still increasing in our country, but some people still ignore the health protocol by not wearing masks and keeping their distance. Jadi
pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 harus diberi sanksi, ya enggak? Dalam artikel ini, seperti yang kita ketahui, as we know, jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 masih meningkat di negara kita, especially in Indonesia. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah agak berkurang sedikit ya. Namun sini, but some people still ignore. Namun sebagian masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan menjaga jarak. Nah, di sini dalam tesisnya itu ingin membuka dengan cara memberikan sanksi atau menegaskan, pengen memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar protokol kesehatan dalam tesis pertama nih. Nah, sekarang masuk ke argumen. Maybe one of you can try mencari argumentasinya nih. Can I? Oke, silakan Mas Muhammad Roy ya. 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 Argumennya mulai dari Firstly sampai Leslie itu, Pak. Ya. Boleh sekalian membacanya. Nanti kita artikan bareng-bareng nih. Gimana Mas Roy? Mau membacanya apa enggak nih? Enggak apa-apa kalau enggak bisa. Boleh, Pak. Boleh. Mulai yang argumennya aja kan? Ya, argumennya aja. Firstly, the violator will continue to ignore the health protocol suggested by the government if they are sanctioned. By being sanctioned, they will feel better and ashamed, so that in the future they will obey the rules given. Secondly, by sanctioning the violators, they will understand responsibility. Not only does it prevent us from being infected by the virus, but adhering to health protocols also keep others safe. We may not feel infected, but at least we prevent bad things by continuing to keep distance and wearing masks. The way we will fulfill our responsibilities to ourselves and others. Lastly, giving sanction to the violator will make them more aware of the danger of COVID-19. It is said that WHO declared COVID-19 is a pandemic, which means that this virus is very dangerous. So it is best to continue to maintain the health and avoid COVID-19. Thank you very much untuk Mas Muhammad Roy ya. Give applause untuk Mas Muhammad Roy. Terima kasih banyak telah membantu saya untuk membacanya. Jadi di sini yang saya garis merahi sebelum kita memahaminya. Yang saya warnai merah ini kita artikan bareng-bareng ya. Karena ada beberapa vocab yang bahasanya perlu kita bahas karena terlalu tinggi mungkin. Belum terlalu kita pahami juga. Nah, di sini pertama, firstly, the violator. Ada yang paham kata dari violators? Pelanggar. Ya, pelanggar atau orang yang melakukan kesalahan ya. Pertama, pelanggar will continue. Pelanggar akan terus mengabaikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah jika tidak diberi sanksi, sanctioned. Jika tidak diberi sanksi, dengan diberinya sanksi, mereka akan merasa they will feel deterred. Ada yang tahu kata deterred? Gimana ya pronunciation-nya? Deterred seperti itu mungkin.
Dicegah atau dihalang-halangi. Deterrent itu seperti supaya mereka itu kapok itu loh, jerah. Nah, supaya kalau di bahasa Indonesianya itu mereka akan merasa lebih jerah, and ashamed, akan malu, sehingga kelak mereka akan mematuhi aturan yang diberikan. Gitu. Jadi deterrent itu kita pahami, kita artikan jerah atau kapok gitu ya. Nah, sekarang ke paragraf kedua, paragraf selanjutnya. Secondly, by sanction the violator. Kedua, dengan memberikan sanksi kepada pelanggar. Tadi kita udah paham ya, violator tadi pelanggar. Mereka akan memahami tanggung jawab, tidak hanya mencegah kita dari tertularnya virus atau virus yang tertular, but adhering to hold. Adhering, ada yang paham kata adhering? Taat. Mengikuti bukan sih, Kak? Nah, ya seperti mengikuti atau mematuhi. Nah, gitu. Mengikuti atau mematuhi. Kita juga ya bisa memperluas kata ya. Bisa juga diartikan mengikuti kok di sini. Tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan juga membuat orang lain tetap aman. Nah, tetap aman. Kita mungkin di sini tidak merasa tertular, tapi setidaknya kita mencegah hal buruk. Nah, mencegah hal buruk dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Dengan begitu, kita akan fulfill. Fulfill. Ada yang tahu fulfill? Setahu saya memenuhi. Nah, ya benar, memenuhi. Fulfill all responsibilities to ourselves and others. Memenuhi tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Jadi di sini dengan begitu kita akan memenuhi tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu. Ini dalam argumen yang kedua ya. Sekarang yang terakhir. Yang lastly, argumen yang terakhir. Lastly, giving sanction to the violator will make them more aware of the danger of COVID-19. Nah, terakhir, pemberian sanksi kepada pelanggar akan membuat mereka terakhir memberikan sanksi kepada pelanggar akan membuat mereka lebih sadar akan bahayanya COVID-19. And it is said that WHO declared mungkin di sini kita pahami sebagai declared itu bisa kita artikan declared menyatakan atau ingin memberikan pernyataan seperti itu sebagai pandemi. Jadi dikatakan WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, artinya virus ini sangat berbahaya, very dangerous, sangat berbahaya. So it is best to continue to mind, halt and avoid COVID-19.
Jadi sebaiknya tetap menjaga kesehatan dan menghindari COVID-19. Nah, sekarang maybe one of you looking for about reiteration or conclusion. Udah jelas tuh, yang mana konklusinya tuh? The last paragraph. Therefore, Yeah. Therefore, the health protocol violator. Okay. Sorry. Therefore, the health protocol violator should be sanctioned because of the reason given above. Sanctioned itu udah paham ya? Sanksi atau pelanggar. Kita hukuman gitu, sanksi atau hukuman because of the reason given above. Para pelanggar protokol kesehatan harus diberi sanksi karena alasan-alasan tersebut. Jadi bagi yang nggak pakai masker mungkin sekarang itu juga ada sanksi bagi yang tidak mempunyai surat vaksin atau sertifikat vaksin seperti itu. Yang biasanya yang mau pergi ke mall atau ke market-market besar, sekarang kan perlu menggunakan sertifikat vaksin tuh ya. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman sekalian yang perlu vocab-vocab tersebut atau kosa-kosa kata yang sulit di sini nanti saya share. Saya boleh bertanya kepada saya langsung. And sampai sini udah paham ya di mana letak tesis, argumentasi dan konklusinya. Mas Yusuf gimana? Udah paham? Yes, I got it. Thank you very much. Di sini saya sudah letakkan tesis, argumen, and literature conclusion di materi COVID-19 ini. Kita masih ada waktu berapa menit nih? Kelas kita akan berakhir pada pukul 10.45. So you still got some time. 6 menit lagi ya, Miss ya? Okay. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman sekalian mungkin maybe any question? I have hasilnya. Aku ingin memastikan sesuatu, Yusuf. If in the last paragraph they said therefore and in conclusion and blah 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 and give suggestion or what is called recommendation, so we can conclude that is structure called suggestion or recommendation or conclusion or iteration. Jadi kita manggilnya itu sebuah saran atau sebuah kesimpulan. Jadi di conclusion tadi ya? Yes. Jadi untuk di reiteration or conclusion itu kita bisa pahami sebagai kata penutup, saran, atau gagasan penutup ya, seperti penegasan lebih tegas di akhir kalimat. Kita itu diberikan penegasan di argumennya itu loh. Seperti kata-kata di ini tadi apa? Bentar. Nah, therefore the health protocol violator should be sanctioned because of the reason given above. Nah, di sana juga kan udah dijelaskan para pelanggar protokol kesehatan harus diberi sanksi karena alasan-alasan tersebut. Nah, dan di kalimat di tesis awal di sini juga udah kalimat pertama COVID-19 health protocol violator should be sanctioned. Nah, jadi dalam tesis dan argumen itu sebenarnya lebih menegaskan terhadap pelanggar
protokol kesehatan. Nah, jadi benar yang diomong sama Yusuf, di conclusion itu kita lebih menegaskan atau lebih apa tadi? Lupa saya. Untuk garis besarnya itu di membuat, kalau di artikel ini untuk membuat jera sang pelanggar itu, seperti itu. Jadi conclusion itu bisa dipahami sebagai kata penutup dan penegasan yang lebih tegas seperti itu. Ya, tegasnya itu dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah dalam sebuah artikel yang diangkat nih, seperti itu. Supaya lebih paham, supaya lebih memahami. Maybe seperti itu, mungkin seperti itu. Thank you so much. And I'm sorry. Yes, no problem. Never mind. Maybe anyone have any question again tentang analytical exposition? Kalau dari saya sendiri sih belajar analytical exposition ini juga di kuliah semester 5 ya, semester 5 ya. Saya kuliah di semester 5 baru mempelajari tentang analytical exposition. Jadi masih perlu pembelajaran lagi ya, perlu belajar lagi untuk memahaminya. Jadi kita belajar bareng nih supaya lebih paham tentang analytical exposition, dan saya memberikan sedikit pengetahuan seperti itu. Maybe anyone? Kalau mungkin tidak ada lagi ya. There's no answer. Maybe that is enough. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kebetulan waktunya juga sudah jam 10.44. Saya minta waktunya 2 menit sebagai pelengkap penutup ya Mas Iqbal ya. Baik. Actually nanti Mas Iqbal bisa tutup, tapi sebelum Mas Iqbal tutup, I would like to say something. Bahwa benar kata Mas Iqbal, dan benar juga anak-anakku semua yang sudah ikut dalam pembelajaran, kita tahu bahwa analytical exposition merupakan sebuah teks argumentatif. Kalau Mas Iqbal mempelajarinya kembali di semester 5, maka Mas Iqbal akan melihatnya sebagai teks argumentatif, ya. Benar Mas Iqbal? Benar, Ya, Mas. kenapa disebut argumentatif? Karena pasti si penulis itu memberikan argumentasinya, ya argumentasinya terhadap ide yang dia sampaikan. Jadi seseorang yang menyampaikan gagasan atau ide bahwa sesuatu harus seperti ini atau sebaiknya seperti ini atau seharusnya tidak seperti ini. Jadi dia kan memberikan gagasan pikirannya kepada orang lain, itu dia tidak akan kuat jika tidak menyampaikan pemikiran tersebut melalui argumen. Oleh karenanya teks ini disebut dengan teks argumentatif. Nah, ketika Mas Yusuf bertanya, apakah ini termasuk yang terakhir itu, reiteration ini termasuk saran, conclusion, saran atau conclusion gitu. Ini saran atau conclusion atau apa gitu. Nah, maka bisa saya tambahkan kembali untuk Mas Yusuf dan teman-teman semuanya bahwa di exposition atau di teks argumentatif ini itu ada 2 jenis, dan di semester ini kita memang tidak mendapatkan satu lagi yang disebut dengan hortatory exposition, hortatory exposition, ada begitu ya. Jadi ada 2 kinds yang kemudian dipecah, dan kita masih dianggap sebagai pembelajaran yang masuk di ranah itu dulu, di argumentatif yang sifatnya menekankan kembali tetapi tidak memberi saran atau rekomendasi. Jadi yang saran ini tadi masuklah dia ke dalam argumentasi kita gitu. Tapi kalau saran yang dimaksud oleh Mas Yusuf itu sebagai rekomendasi itu tidak ada di dalam
analytical exposition. Nanti ketika kita ingin memberi saran itu kita akan lebih mengenalnya di hortatory exposition. Ini kalau di kelas bahasa Inggris ada di kelas bahasa Inggris peminatan, Mas Iqbal. Ya, jadi kita sudah mengenal, dan pertanyaan yang baik sekali karena orang kadang-kadang bingung harus menutupnya dengan apa ya teks ini. Nah, teks semacam ini harus ditutup dengan penekanan kembali. Jadi setelah yang tadi ditunjukkan Mas Iqbal cukup clear ketika menunjukkan ini loh thesis. Nah, ini loh reiteration. Reiteration dia itu mengacu kepada apa yang dia sampaikan di awal di thesisnya, sehingga itu disebut sebagai sebuah penekanan atau emphasizing ya dari reiteration. Itu saja yang ingin saya tambahkan agar anak-anakku kenal betul. Jadi mengenal sesuatu itu jangan hanya melihat dari dekat, tetapi coba kita melihat dari jauh, kita baru kemudian kita berada di posisi zoom ini, tapi coba kita melihat lagi dari jauh agar kita bisa mengenal bahwa oh, saya berada di posisi ini. Di sekitar saya ada ini, ada itu, ada ini, itu, sehingga ketika kita mau berbuat sesuatu, kita bisa membuatnya dengan cara konsep mind mapping atau konsep frame yang jelas arah dan tujuannya. Kenapa saya katakan ini Mas Iqbal? Saya tidak bermaksud mengambil jamnya Mas Iqbal atau meminta jam anak terlalu banyak, karena ini saya anggap penting, karena sebentar lagi you are the one who try to give the presentation like Mas Iqbal has already done ya. Nanti sebentar lagi kalianlah yang akan memberikan this kind of text. Nanti siapakah yang memilih untuk berpresentasi? Siapakah yang memilih untuk menulis? Banyak orang tidak suka menulis karena ini merupakan ranah yang tidak mudah. Tetapi banyak juga orang yang tidak mau presentasi karena dia malu, tidak mau buka kamera. Sekali lagi saya ingatkan, saya sangat menghargai orang yang mau membuka kamera walau sebentar, terutama nanti di penutup, karena itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap siapapun yang memberikan materi pada hari ini. Oke, anak-anakku, apakah itu sudah jelas? Clear. Clear. Ya, thank you so very much. Begitu Mas Iqbal. Mas Iqbal bisa minta semuanya untuk membuka kamera dan menutup kelas, karena saya akan mengambil dokumentasi di sesi penutupan ini. Saya tutup dulu ya, Miss. Ya, silakan. So that is for today. Thank you very much for nice attention. Let me close this class with saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diminta semua buka kamera dulu Mas Iqbal. Ya, tolong dibuka kameranya sebentar ya. Ya. Mungkin materinya boleh diturunkan agar full, saya bisa full share screen. Ya, oke, semua sudah buka kecuali Mas. Oh, sudah, oke. Ambil cahaya yang bagus ya. Ini ada Mbak Stephanie. Ya, buka sajalah kamera, jangan pelit. 1, 2, page 1 saya ambil, senyum dong. Oh ini ya, ada Mas Huda juga, alhamdulillah. Mbak Riana ikut enggak ini? Baru ada kelas. Oke, I see. Senyum, 1, 2, 3. Yes, 1. Saya masukkan dulu dalam dokumen saya sebentar, kemudian siap-siap buka kamera di lembar yang kedua. Ada, iya, dimulai dari Safira. Nah, ya tidak ada yang buka kamera ini kecuali Mbak Fatimah dan Mas Muhammad Muhammad siapa nak? Ardi. Oke. 1, 2, 3. Mas Ardi, ini diturunkan sedikit laptopnya supaya kelihatan wajahnya. Yes, that's right. Bagus. Saya hitung 5, 1, 2, 3, 4,
Yes, Mbak Nabila. 5. Thank you. Terima kasih. Ini kalau ke sebelah pasti belum tentu yang ada yang buka kamera ini. Nah, benar aja. Oke, thank you. That's all I think. Mari kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah kelas sudah berakhir dengan baik. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Huda telah membersamai. Terima kasih anak-anakku untuk positif respons ya. Jadi saya sangat menghargai orang-orang yang pandai menghargai orang lain. Hope to see you again next week. Kita akan masuk di materi yang sama, namun kita sudah lebih kepada how you write an analytical exposition and how you present it. Bye-bye. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you, Ma'am. Thank you, Miss. Yes, most welcome. Mas Yusuf. Jangan lupa latihan yang dikerjakan waktunya ada hingga pukul 14.30. Ya. There's one number which Aha. yang ada jawabannya reiteration and conclusion and recommendation. Oh, B so- and C the same Same with sama. nomor berapa? Jawabannya- Nomor berapa itu? I don't know certainly, but Okay. maybe. Oh yeah, because it's randomized. Okay. So what is the question and what is the option to the answer? We usually call the last paragraph is Or the last paragraph apa opsinya? biasanya kita sebut atau apa gitu dengan titik-titik gitu. Kan itu last paragraphnya kan in conclusion atau therefore we apa yang suggestion tadi loh recommendation. Nah itu. Jadi why So? I asking that. So opsinya ada, dua-duanya ada. Ada. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kuncinya terpaksa kita bikin 2 Mas Iqbal. Tapi tadi saya ambil 1 ya. Nah, karena memang keduanya itu ditulis. Well, actually kita lebih mengenal ini sebagai reiteration. Tapi kalau nanti ditulis conclusion, maka itu kita terima juga. Okay, thank you, Ma'am and Brother Iqbal. Yeah, see you.